Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, ya tadinya sih Kang Hakim tuh udah selesai ya Bu ya. Udah mau pulang ke rumah, ternyata Pak Dastanya datang berkebun. Tadi sedikit udah cerita ya di video sebelumnya bahwa Pak Dasta ini pernah 3 kali meninggal dunia lalu hidup kembali. Dan saya itu masih ada pertanyaan nih untuk Pak Dasta. Karena tadi Ibu sempat bilang ya Bu ya, sempat bilang katanya waktu pas mau balik lagi ruhnya itu seperti kayak susah. Kita tanya langsung, itu susahnya tuh kayak gimana sih Pak Dasta? Itu terasa ini terasa ada yang mencekik. Mungkin itu yang apa itu ya, ngelayat, yang ngelayat bapak meninggal. Kebanyakan yang nangis waktu itu. Kan sebaik-baiknya ngelihat orang yang sakit, apalagi orang yang meninggal, itu seharusnya jangan ditangisi. Ya, seharusnya didoakan, paling enggak ya abdas, ambil air wudhu, terus kalau enggak ngaji yasin, sholawat, itu yang lebih bagus. Dibacakan ayat suci Al-Quran kayak gitu. Berarti maaf Pak, waktu ruh Bapak dicabut, waktu Bapak mau kembali lagi, jasad Bapak itu kelihatan lagi tergeletak itu. Iya, ulah dirurup itu pakai samping, kelihatan, pakai kain, kelihatan jelas Pak. Orang-orang yang di sekitar juga kelihatan sama Bapak. Ya iya, pada kelihatan, pada nangis. Cuman yang ngaji itu mertua, yang si bapak mertua, yang laki-laki. Terus yang si ibunya ke air ngambil wudhu, terus ngaji sama sholawat, ya bapak terasa itu enteng. Jadi mudah masuk dalam mudah, jasad itu. Terasa ada yang menarik gitu. Mungkin itu, dan juga mungkin belum waktunya. Tinggal bapak bersyukurnya aja gitu. Terus lagi nih Pak, maaf, waktu dicabut nyawanya, itu gimana sih Pak rasanya tuh waktu dicabut nyawa, lepas dari jasad Bapak tuh waktu dulu? Kalau dulu mah mungkin penyakit Bapak yang berat, komplikasi kata dokter itu ya. Kalau dicabut mah enteng, terasa enteng gitu. Kalau bagi Bapak ya, kayak apa ya, nggak terlalu susah, cuman mau masuknya aja yang susah mah. Yang susah. Terus Bapak disamperin sama siapa tadi kan? Nenek ya Bu? Nenek ya Bu ya? Nenek yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Itu waktu ruh Bapak pas keluar atau pas mau keluar itu tuh Pak? Pas mau keluar, disamper yang udah meninggal. Yuk, kata nenek Bapak yang udah puluhan tahun belakang meninggal, mau ikut nggak ke rumah nenek? Mau lihat-lihat dulu. Nanti kamu bakalan di sono katanya gitu. Kalau lihat sekarang mah kuburan, ditunjukin ke pemakamannya. Ya, ke pemakamannya. Cuman kalau waktu itu, kalau kuburan mah yang disebut tuh alam goib, alam ruh, mungkin beda sama alam rame di sekitar sekarang kita tuh, alam dunia. Sekarang mah kita bukan alam dunia, alam rame. Alam pana, ada anak nangis, ayam berkok, suara kambing, suara lah, namanya juga alam rame ya. Kalau di alam kubur mah perasaan Bapak tuh kayak bulan 14. Oh iya, terang benderang kayak gitu. Tapi tidak terlalu terang, tapi sejuk. Yang kata orang kuburan angker apa itu, sebenarnya enggak. Kalau kita nyaman. Cuman ya penduduknya tuh pada diem, tentram, nggak rame-rame kayak di alam rame kayak begini gitu. Jadi rumahnya masing-masing, orangnya masing-masing gitu, nggak saling sapa, nggak di rumah masing-masing. Ya gitu. Oke, jadi mempunyai rumah masing-masing, fokus istirahat dengan tenang, kayak gitu mungkin ya Pak ya. Mungkin begitu. Kalau yang di dunyanya mungkin ngedoain yang bener, anak cucunya itu yang mungkin yang benar, solehah lah, solehah ya gitu. Terus juga tadi teh kata Ibu teh apa, batu nisan teh kayak pintu. Kayak pintu. Nah itu tuh gimana Pak penjelasannya Pak? Kayak pintu gimana maksudnya tuh Pak? Maksudnya kan kalau misalnya kalau rumah kita sekarang ini kan pintunya ini kalau mau masuk ke dalam teh rumahnya pintunya kan ini tuh pintu. Kalau mau ke kuburan, ke alam kubur gitu ya,
pintunya itu ya batu nisan yang di atas, yang dua tuh. Batu nisan yang dua itu. Iya. Berarti Bapak sempat masuk nggak ke dalam kuburnya? Iya, dibawa. Dibawa. Iya. Ada apa di dalam kubur itu, Pak? Ya biasa seperti nggak rumah Ada kamar. kayak umumnya ada kamar, ada kamar itu cuman ya kata Bapak juga serpin, nggak ini Nggak rame. nggak rame, Sepi aja ya. Iya. Tapi nyaman. nyaman tapi Adem. adem, Terus nggak bersih, nggak apa. Terus Bapak balik lagi gimana tuh ceritanya tuh, Pak? Balik lagi ya kata nenek mau betah di sini apa mau pulang lagi? Pan Bapak masih punya anak kecil, Masih dulu punya itu masih pang kecil, beberat lah. pang beberat. Terus ya mungkin orang tua ada di sini di Wado, Bapak di Majalengka, mungkin Bapak kan sakitnya lama tuh setahun. Yang parahnya itu 4 bulan. Jadi mungkin orang tua ngedoakan, terus bangsa istri di rumah nungguin, sama mertua sempat ngaji terus nggak berhenti. Mungkin itu yang menjadi panggilan Bapak buat balik lagi ke jasad Bapak yang terbujur itu. Bapak Yoji disuruh pulang gitu. Iya. Ada yang bilang atau gimana tuh, Pak? Nah, yang ketiga kalinya itu, Yang ketiga kalinya gimana Yang maksudnya? ketiga kalinya Bapak balik lagi, itu ada semacam orang tua, "Entar, kamu belum waktunya pulang ke sini, udah ke sana aja lagi, pulang lagi. Itu anak sama istri kamu sama orang-orang deket kamu nungguin." Kata orang tua itu di dalam itu. Jadi Bapak baliklah ke jasad ya, Pak ya. Iya. Sampai 3 kali baliknya itu ya, Pak. Iya. Pulang perginya tuh 3 kali ya. 3 kali. Luar biasa ini. Bapak Dasta ini berarti diberi kesempatan hidup itu sama Allah Subhanahu wa taala 3 kali ya, Pak ya? Iya. 3 kali dan sekarang ada hikmahnya Pak dari kejadian itu. Oh banyak. Oh, banyak. Kalau bapaknya mau bersyukur dan menikmati hidup itu. Soalnya bapak kan udah diberi kesempatan buat taubat, buat menjalankan sebagai fitrah bapak sebagai manusia, terus buat membimbing anak sama istri, bekerja, biarpun serabutan, menanam cocok tanam. Oh iya, Pak ya. Iya. Alhamdulillah berarti. Tapi berarti penghasilan sebelum kejadian itu ya penghasilan kecil mungkin ya, Pak ya. Oh, iya. Kerja serabutan. Iya. Kalau sekarang setelah kejadian itu hikmahnya Bapak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya. ada aja jalan dari Allah juga. Ada banyak. Sehingga Bapak punya kebun di sini, tapi nanti ceritanya Pak ya. Iya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, Iya, cerita tentang penghasilan Pak Dasta Iya, setelah meninggal. Iya, Ya, iya. setelah meninggal dunia 3 kali, punya kebun yang sangat lumayan luas banget dan penghasilannya juga luar biasa. Ya tonton terus, simak terus video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Iya. Supaya alam kuburnya ramai kayak tadi apa ya? Iya. Nyaman, nggak ada siksaan. Iya. Oke. Amin. Berarti kita ngobrol usahanya sambil ke kebun ya, Pak ya? Boleh Iya. kita ke kebun? Boleh. Ayo, Pak. Nah, inilah alhamdulillah dikasih berkah sama rezeki sama Allah, Bapak bisa beli tanah dan cocok tanam itu seperti pohon ini, cengkeh, pisang. Berarti Bapak tinggal di sini teh pas kejadian itu setelah sembuh dari penyakit komplikasi itu. Ya, setelah meninggal 3 kali itu ya, Pak ya. Pindah langsung ke sini, Bapak mendekatkan diri kepada Allah, Iya, perbanyak ibadah, Ya, Allah kasih jalan. Iya. Bisa punya lahan di sini tuh berapa, Pak? Sampai hampir 2 hektar sama yang di atas di bawah. Sampai 2 hektar. Iya. Dan sekarang ini tanahnya itu ditanami apa aja sih, Pak? Ini itu jahe tuh, jahe. Terus apa? Terus pepaya, cengkeh, Yang jeruk. jadi apa ya, penghasilan utama di tanah ini apa? Penghasilan utama ya setahun sekali mah ini cengkeh. Oh, cengkeh. Cengkeh. Bapak nanam cengkeh di sini tuh berapa pohon atau Ini yang ini sampai ke sono 240 pohon. 240 Iya, pohon cengkeh. Iya, Itu kan panennya 1 tahun sekali. setahun sekali. Setiap 1 tahun itu Bapak bisa mendapatkan keuntungan berapa kilo dari cengkehnya itu atau Kalau berapa? awal mula itu bertahap, bertahap. Misalnya baru umur 3 tahun itu Ya. sekintas setengah, naik 4 tahun mencapai 3 kintal setengah, Ya. 5 tahun 5 kintal, 6 kintal, 7 tahun mencapai 7 kintal setengah, sekarang hampir seton.
Sekarang itu hampir 1 tahun kering. Iya, iya, Harga iya. cengkeh mohon maaf Pak, berapa sekarang? Ya antara kisaran 100, 100.000. ya. Berarti kurang lebih 100 juta dong Pak per tahun. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, dikalkulasikan per bulannya Ya, berarti ya. kurang lebih Kurang lebih Bapak 10. dapat keuntungan 9 juta atau ya, 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 9 ya. jutaan ya. Ya, ya, 9 juta per bulan. Ya, ya. Berarti kalau dulu Mas sebelum meninggal dunia Bapak penghasilan nggak segitu. Boro-boro. Kerjanya serabutan ya. Serabutan yang Kalau namanya sekarang serabutan. alhamdulillah, Ya tinggal alhamdulillah kalau sekarang mah. Belum lagi ada tambahan dari apa ini jahe. Ya. Kalau jahe bisa dapat berapa Pak per Kalau tahunnya? misalnya bibitnya sekintal 2 kintalnya bisa mencapai 1 2 ton, 3 ton mungkin. Yang Bapak ada. hasilkan dari jahe deh sekarang per tahun atau per bulan panennya ini? 6 bulan 7 bulan. 6 bulan. Berarti 3 bulan bisa. Oke, 1 tahun itu Udah. 2 kali aja ya Pak. Ya, ya. Dari ya. 1 tahun 2 kali Bapak dapat keuntungan dari jahe berapa Pak? Ya bangsa sekitar 10 20 juta mah ada. 20 sampai 10 Ya. sampai 20 juta ya Pak ya? Ya, ya, 20 juta. Terus dari yang lainnya gimana? Jagung. Jagung berapa per Jagung tahunnya? ya kalau jagung ya bangsa 20 lah 20 dapat per tahun. per tahun. Per tahun. Terus Iya, dari apa iya. lagi Pak? Singkong. Singkong dapat berapa? Ya sekarang lagi majret harganya. Lagi hancur. Yang lagi hancur ya paling dapatlah bangsa 5 juta 6 juta mah. 5 juta dan 6 juta. Iya, iya, Berarti iya, kalau iya. dikalkulasikan 1 tahun itu Bapak bisa dapat penghasilan dari cengkeh 100. Ya. Dari jahe kan dua kali ya Pak ya? Iya, iya, Atau 3 iya, kali? iya. 3 kali itu 2 kali per 1 tahun. Jahe. Hah? Satu kali kalau jagung 2 kali. Oh, jagung 2 kali. Berarti Iya. dari jahe 20 juta 120 Iya. juta. Dari jagung 5 jutaan. 5 enggak hampir 20. 20. Berarti 140 jutaan ya Pak ya? Iya, iya. Ya, Belum penghasilan dari pisang. dari pisang. Iya. Berarti bersihnya berapa tuh Pak per tahun? Ya alhamdulillah, alhamdulillah. 160 juta dapat ya? Iya, iya. Sampai 200 juta nyampe nggak Pak? Ya kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, di angka 200 juta aja ya Pak ya? Iya. Berarti iya, kalau iya. misalkan setahun Bapak kurang lebih penghasilannya 18 juta Iya, iya, per iya. bulan. Iya. Nah, 18 juta per bulan. Kalau dulu mah kerja serabutan. Iya. Itulah hikmah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Dan taala. kebetulan juga Mm-mm. agama yang Bapak anut itu ahli sunnah wal jamaah kan. Masya Allah, Seb- luar biasa aswaja ya. Dan, ya, itu kan kalau misalnya Bapak kan kerja sehari ini ya seharian kayak begini pardu, Mm-mm. disebutnya pardu kan. Mm-mm. Pardu terus bangsa cengkeh pardu, Mm-mm. kerja pardu. Kalau bangsa yang begini-begini mah sunat. Oh yang iya, kebanyakannya itu dari sunatnya. Tambahannya itu. penghasilan tambahan ya Pak ya. Iya, Itu nggak iya, kehitung. Itu berarti Iya. untuk yang sunnahnya itu untuk biaya kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Yang sisanya yang bersih. Ya. Oke. Dan ini Pak, maaf untuk perawatan cengkeh. Ini Ya. sebesar ini Pak. Ya, ya. Kita lihat ya. Ya, ya. Sebesar ini usia berapa tahun? 8 tahun, Ini 8 tahun. 8 tahun. 8 Kecil tahun. banget ya Pak ya. Iya. Ini bisa berbuah, bisa mendapatkan cengkehnya itu kering berapa kilo dalam satu pohon? Kalau lagi musim raya, ini bisa mencapai bangsa 8-10 kilo, 8 sampai 10 kilo, 10 kilo satu per pohon kering. Satu pohon ini nih, tahu kan biasanya kalau untuk cengkeh dipetik langsung ya Pak ya? Iya, Berarti iya, satu iya. pohon itu seharian ya Pak ya? Enggak kalau udah yang biasa mah. Udah nggak yang biasa mah? Ya, kalau udah yang biasa mah mungkin, kalau yang bagi pemula mah seharian mungkin. Kalau yang udah biasa semacam orang sini kan naik pohonnya udah biasa, terus metiknya udah biasa. Mm-mm. Mungkin dari kebiasaan itu sendiri Mm-mm. ya alhamdulillah nggak serumit dan nggak sesusah kayak orang yang dibayangkan gitu, Oh Pak. iya, jadi kalau karena sudah terbiasa ya Pak ya? Iya, bisa karena biasa mungkin. Ini bisa misalkan nih kita nanam dari Iya, iya, iya. kecil banget ya Pak ya pohonnya. Iya, iya, iya. Bisa berbuah itu berapa tahun Pak? Mulai 3 tahun. 3 tahun udah mulai 3 berbuah. tahun. Tapi untuk proses memeliharanya gimana Pak? Pemeliharaannya itu kalau kata orang-orang seperti memelihara bayi. Mm-mm. Jadi jangan sampai udah mati atau meninggal ini pohon, baru diobat, baru disiram. Kalau Bapak mah sebelum meninggal, sebelum rusak, sebelum Sebelum sakit lah. lah. Kena penyakit ya, Ya, hama. kena penyakit ya. Kalau mau minum misalnya, terus dikasih cebor kalau ke musim kemarau. Oh, diboyor terus. Iya. Kalau untuk pupuknya pupuk kandang atau pupuk apa sih pupuk Pak? kandang yang harus diperbanyak. Pupuk kandang. Makanya Bapak ini miara kambing, Hmm. terus bangsa ya kalau kurang beli gitu. Oke, jadi ini usia 8 tahun aja kecil kayak gini. Berarti kalau misalkan usianya udah puluhan tahun besar dan penghasilannya juga bisa keluar 1 kintal nggak Pak yang paling Itu besar? yang sebelah itu tuh yang gede itu 1 kintal. Mana? Itu Oh, yang di bawah sana. tuh. Tuh, yang gede itu 1 kintal tuh. Maaf, saya injek ini nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuh, kayak bang gitu, Pak. Oh, itu yang besar ini. Ya, Ini bisa dapat 1 kintal. 1 kintal kering. Usia berapa tahun itu teh? 45 tahunan, 40 lah. 45 tahun. Oh, pantas ya. Iya, iya, Kalau iya. 45 tahun berarti itu
pas waktu beli tanahnya udah ada itu Mah ya? Udah ada. Oh, udah Peninggalan ada. itu yang Peninggalan. dulu. Jadi kalau misalkan 200 pohon nih usianya udah lama, dapat 1 kintal, 1 pohon Iya. kurang lebih 20 ton ya dapat ya? Iya. 20 ton kali Mudah-mudahan, 100. amin. 20 ton kan 200 berapa tadi? 240 tangkal. 240. Keluar 1 kintal Iya. dari 1 pohon. Iya, Tapi iya. usianya udah itu ya, Iya, kalau udah 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas. Bayangin nih teman-teman. 30 tahun ke depan di Iya. tahun 2056. Iya. Kalau Bapak masih dikasih umur panjang, Iya, ya, mudah-mudahan. kita masih di umur panjang, Iya, iya. keluar 1 kintal dalam 1 pohon, Iya. totalnya itu berarti 24 ton. Iya. 24 ton kali 100.000. Iya. Nah, itu udah berapa? 2.400.000.000 Mudah-mudahan. per tahun. Per tahun. Masya Allah. Iya. Emang bener. Jadi investasi yang sangat menjanjikan itu dari lahan perkebunan ya, tanam-tanaman seperti cengkeh, Iya. kopi yang usianya Iya, iya. sampai puluhan tahun. Iya. Itu untuk masa tua itu yang tinggal menikmati saja ya Pak ya. Berarti Amin, kalau udah amin. besar kayak gitu mah perawatannya nggak perlu Nggak itu. susah. Mhm. Terus ini kan itu daun-daunnya tuh bisa dikumpulin, Mhm. dijual. Itu kalau dijual 1.500 per kilo. Buat disuling, bikin minyak cengkeh. Oh, jadi dari daunnya juga berdapat penghasilan. Iya. Dijadikan minyak cengkeh dijual minyak juga. cengkeh. Itu per minggu tuh bisa mencapai mendapatkan bangsa kering ini kan ya, Mhm. harus kering. Bisa mencapai bangsa 4-5 kintal. 4 sampai 5 kintal. Iya, dari per minggu. Per- Paling telat 2 minggu lah. Harganya minyak cengkeh berapa Pak dijual? Enggak, itu mah Bapak mah jual itunya aja. Daun. Kalakainya, daunnya yang kering. Oh, daunnya yang kering jual. Iya, Berapa iya, per kilonya, Pak? 1.500. 1.500 cukup lah buat biaya hidup ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Per Buat hari bisa nambah-nambah dapat kok. berapa kilo? Kalau per hari mah ya 1 kintal mah dapat. 1 kintal 100.000 Iya, ya. iya. Lumayan ya, Pak ya, untuk Iya. biaya untuk makan. Jadi kalau misalkan dari cengkehnya itu utuh buat tabungan. Iya. Nah, kita ke jahe nih, Pak. Iya. Nah, iya, untuk iya. jahe gimana perawatannya? Pak, ini jahe kan? Iya, jahe. Hmm. Nah, ini ya kalau jahe kalau enggak terserang virus Mm-mm. ya enak, ini jadi bisa dipupuk. Terus pemeliharaan tinggal penyiangan, pemupukan, itu aja. Tinggal nunggu bersih-bersih. Tinggal nunggu ntar bongkar. 1 hektar berarti di bawah pohon cengkeh ini bisa tanami jahe. Kalau misalkan ini Bisa. 1 hektar semua ditanami jahe bisa dapat berapa ton, Pak? Oh, ya bisa mencapai 10-20 ton juga kalau ditanami jahe mah. Harga jahe berapa? Kalau sekarang mah lagi di kisaran 5.000. Murah berarti ya? Jahe muda. Oh, jahe muda. Iya. Kalau yang tua? Kalau yang tua mah di atas 10, 15, 20 lah. 10, 15, 20 lumayan Iya. juga ya, Pak ya. Kalau yang udah 6 bulan ke atas mah. Iya. Bapak mulai ini dari tahun berapa, Pak? Kalau berusaha tani, Tani. Ya, dari kecil juga udah tani. Udah Ikut enggak, maksudnya orang tua. yang punya lahan sendiri. Ya kalau punya lahan sendiri mah yang ini 8 tahun, yang di bawah itu dulu 5 tahun. 5 tahun 13 tahun. Iya. Ya, semenjak kejadian itu ya, Pak ya. Iya, iya. Semenjak kejadian meninggal dunia itu ya, Pak ya. Iya, iya. Oke, siap. Terus untuk tanaman yang lainnya pisang berapa pohon Pak di sini, Pak? Kalau pisang mah banyak, ada kali bangsa 200 pohon mah. Lurus pohon. Ya, Oh, kalau banyak pisang juga. mah, ya itu kan setiap pinggir-pinggir watas terus tengahan sono pisang. Untuk pisang sendiri Bapak, maaf, panennya per tahun atau Kalau pisang mah, misalnya mau diambil seminggu sekali bisa, 10 hari sekali bisa, cuman nggak semua gitu kan. Ada yang mau berbuah? buah, ada yang udah tua, ada yang ya mayeng lah, alhamdulillah. Benar. Seperti itu keperluan, keperluan tuh kan ada harian, Mm-mm. ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Mm-mm. Mungkin pisang bisa dikategorikan buat kebutuhan harian. Oke, untuk Buat perbekalan sehari-hari ya, sama Iya, kayak seperti mungkin singkong. Ya, ya. kayak begitu. Terus ya kalau jagung kan lumayan juga, lumayan Iya, lama ya iya. Pak ya. Ya Iya, pokoknya yang sunahnya yang tadi kata Bapak. ya, Yang ini yang fardu wajibnya itu cengkeh, Iya. jahe sama Iya. jagung. ya, Yang sunahnya yang lain-lainnya ini saya juga Iya. lihat ada kayak pohon duren, ya, kayak pohon nangka, Iya. ada pohon apa itu? pohon-pohon buat rumah, Benar. semacam kayu. Iya, betul sekali Iya. ya Pak. Oke deh Pak, Iya, iya. mungkin ada penjelasan lain nggak atau sudah selesai semuanya?
Ya sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah ya Pak ya. Iya, iya, Bapak terima kasih ya Pak ya Ya. atas waktunya dan ini Ya. ada sedikit Bapak buat beli Aduh, rokok ya. terima Tadi kasih Ibu mah banyak. Terima ah, kasih. Terima kalau Ibu mah kasih. tadi juga udah dikasih. Terima kasih. Itu mah buat khusus buat Ya, Bapak buat terima beli kasih, rokok. terima Semoga kasih, bermanfaat ya. karena sekarang belum panen cengkeh kan Pak ya? Belum, belum. Panen cengkeh itu tahun bulan apa sih Pak? Antara bulan 6, 7, 8. Sama kayak kopi berarti ya. Ya. Oke, siap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Ya, ini jadi semoga memotivasi buat kalian semua. Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah bakalan kasih jalan. Sama halnya kayak Pak Dasta tadi ya Pak ya. Iya. Semenjak kejadian meninggal dunia 3 kali, hidup lagi, ya diberi kesempatan untuk hidup. Pak Dasta sholat yang 5 waktu dijalankan, terus ibadah yang lainnya juga dijalankan. Allah kasih jalan. Kalau dulu mah kerjanya serabutan, sekarang punya lahan sendiri dan ditanami pohon cengkeh kurang lebih 240 pohon ya Pak ya? Iya. 240 pohon, sekarang aja yang usianya baru 8 tahun, pendapatan Pak Dasta kurang lebih di angka 200 juta per tahun ya Pak ya? Iya. Per tahun. Tapi kalau misalkan nanti 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pohon cengkehnya udah semakin besar, bisa keluar 1 kintal dari setiap pohon, ya berarti dapat 24 ton. Benar nggak Pak? Iya. Mudah-mudahan amin. Nah, 24 ton itu posisi kering apa ya? Masih kering. Posisi kering dan harganya ya sekarang 100.000, mungkin 30 tahun ke depan bisa jadi 200.000, 300.000, Iya. tinggal kalikan aja 24 ton kali berapa nanti di tahun 2055. Semoga panjang umur ya pada saya. Amin. Kalau sekali sekarang aja nih 100.000 berarti kurang lebih udah 2.400.000.000. Masya Allah. Nah, Kak Hakim juga terinspirasi nih dari Pak Dasta. Iya. Nanti saya mau beli lahan di daerah sini Pak, tanami mudah-mudahan, amin. cengkeh, Iya. tanami kopi, tanami jahe buat bisa mendapatkan income yang iya. lebih banyak lagi. Apalagi nanti masa tuanya. Iya. Masa tua ya tinggal menikmati saja. Iya. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.